Dari yang pertama ada Bilal Ahmad Rizky, kemudian ada Cynthia Indah Trianti, kemudian ada Fitria Kurniasari, dan ada saya sendiri, Mary Vanessa Herianto. Kemudian ada Nazra Alfasya, Rahma Widayanti, Revin Nurlita Kusmawardani, dan yang terakhir dari kelompok kami itu adalah Tommy Agus Wirawan Atma Dirja. Apa sih plexus? Plexus adalah jaringan-jaringan serabut saraf yang terbentuk dari ramus ventral seluruh saraf spinal, kecuali dari T1 dan T2 yang merupakan awal saraf interkostal. Macam-macam plexus itu yang ada 5. Yang pertama ada plexus cervix, kedua ada plexus brachial, yang ketiga ada plexus lumbal, yang keempat plexus sakral, dan yang terakhir ada plexus coccyx. Kemudian bisa dilanjutkan. Baik, yang pertama ada plexus cervicalis, di mana ini gabungan dari saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Plexus cervicalis dibentuk dari 4 saraf cervicalis superior, dari C1 sampai dengan C4. Plexus cervicalis terdapat di permukaan anterior dari 4 vertebrata cervical superior. Plexus cervicalis terletak dalam ruangan tepat di belakang otot sternocleidomastoid, serta memberikan percabangan, yaitu A. Percabangan superficial, di mana memberi persarapan bagi kulit, struktur fasial dari kepala, leher, dan bahu. Percabangan dalamnya itu ada memberi persarapan bagi leher bagian dalam termasuk otot-otot leher dan diafragma. Rumus dari C2 dan sampai C4 ini membentuk plexus cervical C1 yang merupakan saraf motorik. Sementara rumus untuk C3 sampai C4 memberikan percabangan ke nervus accessoris spinal atau langsung ke permukaan untuk memberi serat sensoris otot trapezius. Di sini ada bagian yang dipersarafi oleh plexus cervicalis. Untuk C2 sampai C4 itu membentuk plexus cervicalis 1. Dan juga di sini itu mensarafi leher anterolateral. C2 mensarafi saraf occipital minor. C3 mensarafi sisi yang lebih besar dari badan saraf dan membentuk truk yang terakhir sebagai saraf auricularis mayor dan cervicalis transversal. C3 sampai C4 memberikan percabangan ke nervus accessoris spinal atau langsung mensarafi otot trapezius. Sementara untuk C4 mengirimkan percabangan ke bawah untuk bergabung dengan C5 dan berpartisipasi dalam pembentukan plexus brachialis. Bagian lain dari saraf cervicalis ketiga, yaitu C3, turun untuk bergabung dengan bagian utama dari saraf cervical keempat untuk membentuk suatu trunk supraclavikular yang kemudian akan terbagi di 3 bagian pada saraf supraclavikular. Di sini ada plexusnya yang tadi. Pada cabang asesial ini ya, yang tadi bisa dibaca nanti ya. Di sini juga ada gambarnya untuk saraf cervical. Boleh dilanjut, Mei? Diserap oleh plexus cervical persarafan kulit dari blok plexus cervical superficial dan plexus cervical dalam meliputi kulit di leher anterolateral dan di area preaurikular dan retroaurikular. Bisa dilihat gambarnya. Ada plexus lumbosacralis, yaitu dari T12 sampai S4. Terletak jauh di dalam abdomen dan mensyarafi anggota gerak bawah. Syaraf-syaraf dari plexus ini yaitu ada 6. Yang pertama nervus femoralis, yaitu ke otot quadriceps femoris. Yang kedua nervus obturator, yaitu ke otot paha lainnya. Yang ketiga nervus gluteal, yaitu ke otot gluteus. Yang keempat ada pudendal, yaitu mensyarafi kandung kemih, rektum, dan perineum. 5. Nervus sciatic, yaitu merupakan saraf terbesar di dalam tubuh, mensyarafi semua otot dan kulit di bawah lutut. Yang keenam, cabangan nervus tibialis, yaitu mensyarafi otot betis yang besar dan sensasi besar telapak kaki.
Yang ketujuh ada nervus iliohipothalamus, yaitu nervus ini berasal dari T12 sampai L2. Nervus juga menggerakkan mulculus rectus abdominis, mulcus obliquus externus abdominis, mulcus obliquus internus abdominis. Inversinya sendiri pada otot abdomen dan inervasi sensorisnya berada pada daerah pantat dan dinding perut di bagian submisis. Yang ke-8 ada nervus ilioinguinal berasal dari L1. Nervus ini muncul dari perbatasan superolateral mulcus psoas major melewati quadratus lumborum dan menembus transversus abdominis dan internal miring dan memasuki kanalis inguinalis. Inervasi sensorik nervus ilioinguinal berada pada bagian supromedial paha dan area genital. Yang ke-9 nervus genitofemoralis, yaitu berasal pada bagian depan L2 dan L3 yang melewati mulcus psoas major dan muncul dari permukaan anterior yang terbagi menjadi cabang genital dan femoral. Inversi sensorik nervus ini berada pada segitiga femoralis dan area genital. Bisa dilanjut oleh teman saya. Kemudian ada brachial plexus. Brachial plexus adalah saraf somatik dengan anatomi intra dan antar saraf yang kompleks. Paling umum dari divisi anterior atau ventral rami dari 4 saraf cervical spinalis bawah, C5 sampai C8, dan saraf tulang belakang torakal pertama atau T1. Peran utama plexus brachialis yaitu memberikan supaya saraf bagian atas ekstremitas memiliki sensor dan motor cabang ke dinding toraks bagian atas dan beberapa struktur servikal. Lanjut. Bagian yang dipersarafi oleh plexus brachialis adalah yang pertama ada cabang-cabang dari radix plexus menuju nervus phrenicus dari C5, nervus thoracalis posterior terdiri nervus atas scapularis dorsalis atau C5, saraf motorik ke musculus rhomboideus dan nervus thoracalis longus C5 sampai T7 yang berjalan turun mensarafi 100 anterior. Kemudian yang kedua, cabang-cabang saraf menuju M. scalenus dan longus soli dari C6 sampai T8, intersolis yang mulai dari T1. Kemudian yang ketiga, cabang-cabang dari trunkus berjalan ke musculus subclavius C5 sampai C6 dan trunkus atas atau radix kelima. Subscapularis C5 sampai C6 timbul dari trunkus atas atau bagian anteriornya dan mempersarafi musculus supraspinatus dan infraspinatus. Kemudian yang cabang-cabang dari fasciculus yaitu nervus thoracalis anterior medialis dan lateralis berjalan dari fasciculus medialis C8 sampai C1 dan lateralis C5 sampai C7. Masing-masing dan biasanya disatukan oleh satu loop. Nervus ini mempersarafi musculus pectoralis major dan pectoralis minor. Kemudian cabang-cabang sensorik fasciculus medialis C8 sampai T1 terdiri atas nervus cutaneus antebrachialis medialis yang menuju ke permukaan lengan. Lanjut. Patologi brachial plexusa. Brachial plexus injury yang pertama, traumatic injury, trauma pada brachial plexus dapat terjadi karena avulsi pada akar saraf brachial plexus. Bisa terjadi dengan atau tanpa pseudomeningocele dan dengan kompresi hematoma. Salah satu penyebab dari traumatic injury adalah fraktur pada cervical,
scapula, humeri, dan rib. 2. Infeksi pada brachial bar dari spinal, osteomyelitis, edema atau pulmonary, parenchymal infection, glenohumeral septic arthritis, dan infeksi jaringan di sekitar brachial plexus. B. Tumor. Yang pertama, primary tumors. Primary, neoplasma termasuk tumor jinak dan tumor neurogenik yang ganas, schwannomas dan neurofibroma. Kedua, secondary tumor, tumor pada lung dan tumor pankreas atau tumor soft tissue. Lanjut. Ya, selanjutnya ada plexus sacralis dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis L4 sampai S3 atau S4 dan berada di sebelah ventral musculus piriformis. Plexus sacralis melayani struktur pada pelvis, regio glutea, dan ekstremitas inferior. Dari plexus sacralis dipercabangkan, yang pertama ada nervus gluteus superior, yang kedua ada nervus gluteus inferior, yang ketiga ada nervus cutaneus femoris posterior, yang keempat ada nervus cluneum inferioris medialis, yang kelima ada nervus ischiadicus atau sama dengan sciatic nerve, dan yang keenam ada RR muscularis. Lanjut. Nah, nervus gluteus superior dibentuk oleh nervus spinalis lumbalis 4 sampai sakral 1. Berjalan melalui foramen supraformis, bersifat motoris untuk musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan musculus tensor facial latae. Nervus gluteus inferior dibentuk oleh nervus spinalis L5 sampai S2, meninggalkan pelvis melalui foramen infrapiriformis di sebelah caudalis musculus piriformis, berjalan di sebelah profunda musculus gluteus maximus, dan memberi inervasi untuk otot tersebut. Nervus cutaneus femoris posterior dibentuk oleh nervus spinalis sacralis 1 sampai 3, berjalan melalui foramen infrapiriformis bersama-sama dengan fasa glutea inferior. Saraf ini bersifat sensibel untuk kulit perineum, bagian posterior regio femoris dan regio crutalis. Yang keempat ada nervus ischiadicus. Saraf ini adalah saraf yang terbesar dalam tubuh manusia yang mensyarafi kulit regio cruralis dan pedis serta otot-otot di bagian dorsal regio femoris. Seluruh otot pada crus dan pedis serta seluruh persendian pada ekstremitas inferior. Berasal dari medula spinalis L4 sampai S3. Berjalan melalui foramen infrapiriformis, berjalan descendens di sebelah dorsal musculus rotator triceps, di sebelah dorsal musculus quadratus femoris, di sebelah ventral. Lanjut. Caput longum musculus biceps femoris. Selanjutnya berada di antara biceps femoris dan musculus semimembranosus, masuk ke dalam fossa poplitea. Lalu saraf ini bercabang dua menjadi nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Rami muscularis dipercabangkan untuk mensarafi musculus biceps femoris, caput longum, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, dan musculus adductor magnus. Rami muscularis ini dipercabangkan dari sisi medial nervus ischiadicus
sehingga bagian di sebelah medial nervus ischiadicus disebut danger side dan bagian di sebelah lateral disebut safety side. Rami muscularis. Cabang-cabang ini berjalan melalui foramen infrapiriformis, mensarafi musculus piriformis, musculi gemelli superior et inferior, musculus obturator internus, musculus quadratus femoris. Sebenarnya plexus sacralis adalah bagian dari plexus lumbosacralis yang dibentuk oleh RR anterioris, nervus spinalis, sacral, lumbal, sakral, dan sosigeus. Bisa dilanjut. Sekian PowerPoint yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa saya stop ya share screen-nya. Jika tidak ada yang bertanya, silahkan kelompok yang bertanya ke teman-temannya. Silakan tanyakan dari masing-masing plexus. Mohon izin bertanya, Bu, apakah untuk PowerPoint-nya di stop saja atau bagaimana ya? Nggak apa-apa, tetap seperti itu. Jadi nanti teman-teman tahu kalau dia jawabannya salah, yang benar tuh seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ayo, kelompoknya ini pada kemana ya? Halo, halo semuanya. Iya, Ibu. Hadir. Hadir, Bu. Oke, sekarang pertanyaannya, plexus brachialis keluarnya dari mana? Halo. Halo Neng, katanya tadi ada hadir, pada kemana nih? Ini jadi setelah kapal sampai. Iya, Ibu, mohon izin Kapal sampai untuk mencoba menjawab. Brachialis itu adalah serat sarafnya yang berjalan dari tulang belakang C5 sampai dengan T1 melewati bagian-bagiannya, yaitu ada leher,
ketiak, kemudian nanti ke seluruh Kencan. Dari Kencan tuh udah pernah saya forward. Jadi dia keluarnya dari C berapa sampai C dari berapa? C5 sampai dengan T1, Ibu. Oke, C5 sampai C8 dan torakal 1 ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, sekarang ya sarafnya yang keluar dari plexus brachialis, cabang-cabangnya ada apa saja? Siapa yang bisa jawab? SAB tuh mungkin kayaknya kita kali. Iya. Percabangan sarafnya ada apa saja? Izin untuk menjawab, Ibu. Untuk cabangannya itu ada 3, yaitu ada nervus dorsalis scapulae, yang kedua nervus subclavius, yang ketiga ada nervus thoracius longus. Thoracius, thoracis longus. Ya, Bu. Maaf, Bu. Itu yang keluar dari mana? Kalau tadi yang pertama nervus dorsalis scapulae itu dia keluarnya dari ramus C5. Kemudian dia mempersarafi otot-otot rhomboideus mayor minor dan serat otot levator scapulae. Kemudian untuk nervus yang subclavius itu dia dari ramus C5 dan C6 mempersarafinya otot subclavius. Yang untuk nervus yang ketiga tadi yang thoracius longus itu dia berasal dari C5, C6 dan C7, Ibu. Mempersarafinya otot serratus anterior. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian coba jelaskan cabang-cabang dari nervus dari plexus brachialis. Cabang-cabangnya gimana sih? Pertama apa dulu, terus membentuk apa, kemudian jadi apa gitu? Entry itu udah masukin sendiri. Halo? Di sistem. Iya, Ibu. Ya, silakan coba. Mohon izin menjawab ya, Ibu. Kalau salah, mohon maaf ya, Ibu. Cabang-cabangnya itu ada cabang-cabang dari radix plexus menuju nervus phrenicus dari C5. Nervus tadi mengulang yang tadi, bukan. Oh iya, maaf Ibu. Cabang-cabangnya itu yang dari roots, kemudian jadi apa, sehingga nanti terakhirnya itu jadi branch itu loh. Yang lain coba. Saya tadi sudah kirim ke siapa ya, si Zidni ya. Silakan Zidni di share screen ya. Jadi cara mudah untuk menghafal plexus brachialis, coba dikirim dulu. Halo Zidni. Iya Ibu, sebentar ya Bu. Silakan. Pertanyaannya nggak ada, standar kenyataannya ada, pertanyaannya ada, objektifnya ada. Oke, silakan. Ya ini sudah. Nah terus Di share screen dulu. Saya pindahkan dulu ke laptop Bu filenya. Ya, silakan. Oke, ya. Semuanya perhatikan ya poin-poinnya saat kita membuat gambar apa namanya plexus brachialis ya. Coba di-share, ayo. Jadi pertama itu plexus brachialis itu tuh. Dari awal dulu, coba dari awal, ulang.
hal gimana itu komunikasinya aja. Apakah kalau di luar berarti kan bisa masuk sama ini. Kalau di dalam bisa perhatikan. bagian yang difasilitasi oleh Ya, lanjut. Nah, semuanya perhatikan. 1, 2, 3. Y dulu ya. Y dulu yang pertama. Oke, lanjut. Next. Nah, tuh. Terus baru ada tanda silang antar itu ya. Oke, terus nanti percabangannya di bawah ya. Oke, nah ini cara gambarnya. Oke, dari yang pertama dulu. Pertama itu yang atas itu roots. Jangan yang ini, Neng, ada kan halaman yang keempat itu loh. Coba ulang ke tempat tadi. Iya. Halaman 4 ini ya? Boleh, Mbak, tapi pas kantor tutup ya. Ini halaman 4 bukan ini deh. Ini halaman keempat, Ibu. Itu di halaman 4? Iya, kalau di besar tadi di jalan sendiri gitu, kita gini aja nggak apa-apa ya, Bu? Nah, ini yang pertama ya. Ini dulu. Iya dulu, terus kemudian, oke, diperbesar lagi nggak apa-apa. Oke ya, ini cara menggambarnya. Nanti kalian di rumah coba gambar sendiri. Nanti kirim ke saya. Di foto kirim ke G Drive. Semua menggambar. Karena supaya tahu gambarannya nanti. Pertama, kita lihat di sini. Ini memang roots-nya itu ada berapa tuh? Ada 5 ya. Roots atau rami, ya, raminya itu ada 5, ya, ada 5 ramus, ya, ramus ventralis, ya, dari spinal, ramus itu sama dengan akar atau roots, ya, kemudian nanti dia bergabung menjadi trunkus itu ada 3, ayo Neng dijalankan itunya, oke, tuh, diperhatikan gambarnya, tadi yang pertama itu, nah ini kalau ini udah branch nih, ini branch-nya nih, branch. Tapi yang dua-duanya sama gitu serupa. kalau begini soalnya Tapi yang benar sipernya sih. Nah ini ya, kayak tadi roots atau rami atau akarnya itu ada 5, ya, kemudian nanti akar akan membentuk 3 trunkus. Ada trunkus upper, kemudian atau superior, ya, ada trunkus inferior dan medialis, ya. Trunkus superior dibentuk oleh C5 dan C6. Kemudian trunkus inferior itu C7. Dan trunkus medialis itu adalah C8. Ya. Dan torakal. Setiap trunkus ini nanti akan bercabang membentuk 2 divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Ya. 6 divisi yang ada akan kembali menyatu dan membentuk fasciculus atau cords. Tiap fasciculus ini diberi nama sesuai letaknya, ya. Pada arteri axillaris. Ada fasciculus posterior, terbentuk dari 3 divisi posterior tiap trunkus, kemudian ada fasciculus lateral, dan fasciculus medial. Oke, coba perhatikan semuanya ini ya. Kemudian, nanti dulu ini ya. Oke, semuanya ya, catat ya. Jadi untuk plexus brachialis dimulai dari yang pertama itu adalah akarnya ya. Akar itu sama dengan root atau rami atau ramus, itu istilahnya sama ya. Rami ventral dari saraf spinal
ya, atau roots. Ya, roots ini kalau ramus tuh satu ya, kalau lebih dari satu jadi rami. Makanya disebutnya rami ventral dari saraf kranial atau roots. Ya. Nah, si rami ini akan bergabung membentuk 3 trunkus. Tadi ya, ada upper, middle, dan lower atau trunkus superior, trunkus inferior, dan trunkus medialis. Pertanyaan saya, trunkus superior itu dibentuknya oleh apa? Oleh roots apa dengan apa? Halo? Jawab, Bu. Ya, trunkus superior dibentuknya oleh roots C5 dan C6. betul ya. C5 dan C6 nanti membentuk trunkus superior. Kemudian C7 membentuk trunkus apa? Inferior, Bu. Oke, inferior. Kemudian C8 dan torakal 1. Terbalik ya. Terbalik. C8 dan torakal 1 itu membentuk lower. Ya, C7 itu yang membentuk yang middle, ya. Kemudian nanti baru setiap trunkus itu akan bercabang membentuk 2 divisi ya. Ada divisi anterior dan divisi posterior. Ya. Nah, kemudian nanti divisi ini akan kembali menyatu dan membentuk cords atau korda atau fasciculus ya, sama itu istilahnya. Ya, tiap fasciculus atau cords itu diberi nama sesuai letaknya terhadap arteri aksial. Ada yang bagian lateral, ada yang bagian posterior, ada yang bagian medial. Ya. Yang bagian posterior itu dibentuknya oleh siapa? Izin, Bu. Halo? Izin, Bu. Yang bagian posterior dibentuknya oleh Medial, Bu. ya, dia dibuatnya oleh divisi apa? Divisi superior, Bu. Divisi posterior ya. Kalau yang lateral itu dibentuknya oleh divisi anterior ya. Terus kemudian kalau untuk yang medial, dibentuknya oleh siapa itu? Coba kita lihat. Yang medial, yang lateral itu kan ada yang anterior ya. Anterior, terus kemudian yang upper dan middle. Upper, trunkusnya, trunkus yang trunkus middle dan upper. Itu nanti membentuk yang lateral ya. Terus kemudian nanti yang upper dengan yang lower, middle itu membentuk yang posterior. Sementara yang trunkus lower itu nanti membentuk yang medial. Jadi lower itu nanti dari trunkus lower, middle, dan upper tuh yang untuk posterior. Sementara yang lateral itu dari yang middle dan upper saja fokusnya ya, yang bergabung di situ. Terus sementara kalau yang medial itu yang lower saja. Ya, kemudian nanti dia bercabang-cabang ya, di bawah ada branch-nya itu. Ya, branch-nya ada apa saja? Percabangannya yang di bawah ada apa saja? Ada musculocutaneous, axillary, median, radius, sama ulnar.
Nah, ini ya. Jadi nanti yang keluar dari masing-masing itu harus dihafalkan ya. Jadi yang keluar dari korda lateral itu ada nervus apa tuh? Lateralis pectoral ya, lateral pectoral. Kemudian kalau yang posterior ada upper, lower, dan thoracodorsal. Kemudian untuk yang medial, medial pectoral, medial kutan, dan yang dari arm ya, medial kutan dari arm, kemudian sama medial kutan forearm ya. Jadi ini cabangannya. Coba dilihat lagi. Yang keluar dari roots itu sarafnya saraf apa tuh? Sekarang nervus dorsal scapular. Dorsal scapular keluar dari akar saraf mana? C berapa dan C berapa itu? C5 dan C6. C5 betul ya. Jadi C5 dan C6 itu dorsal scapular. Kemudian kalau long thoracic itu keluarnya dari C5, C6, C7, dan C7 ya. C5, C6, C7 itu keluarnya long thoracic. Sementara C5, C6 itu dorsal scapular. Ya, jadi si plexus ini kan intinya dia anyaman saraf gitu ya. Anyaman, kemudian dalam perjalanannya itu dia juga mengeluarkan saraf perifer ya, ada yang mengeluarkan, ada yang enggak. Kalau di visi itu tidak ada percabangan saraf perifer di sana ya. Jadi yang mengeluarkan saraf perifer itu adalah akar, trunkus, kemudian korda dan branch ya. Nah, kita ulang. Pertama, si plexus brachialis itu membentuk apa? Membentuk akar ya, akar atau roots atau rami ya. Rami apa? Rami ventral. Ya, rami ventral ini ada berapa tadi? Ada 5 ya? Ya, ada 5, Bu. Oke, ada 5. Dari C5, C6, C7, C8. Dan torakal 1. Kemudian dari rami tersebut itu keluar saraf. C6 mengeluarkan dorsal scapular, kemudian C5, 6, 7 itu long thoracic. Ini buat apa sih, Bu? Untuk nanti mengetahui wilayah mana, segmen mana dari servikal yang memang mengalami masalah. Jadi ada kalanya pasien itu kalau datang kita gitu ya, mengalami keluhan, nyeri, kesemutan, terus kemudian ada kelemahan otot. Nah, kita harus cek tuh mengikuti distribusi dari saraf apa ya. Kalau misalnya kenanya di C5 C6, oh iya C5 C6 kan nervus dorsal scapular. Sekarang pertanyaannya, dorsal scapular itu fungsinya untuk apa? Oh iya, dia untuk mempersarapi otot romboid dan levator scapula. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya, romboid itu fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Ayo, apa fungsi dari otot romboid mayor, romboid minor? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ini nggak tahu, saya suruh ngulang lagi anatomi. Jawab, Bu. Ya, halo. Siapa yang mau jawab? Mau coba? Iya, boleh, silakan. Seingat saya otot mayor dan minor itu menyusun daripada bentuk otot-otot di lengan, Bu. Apa? Bentuk daripada otot-otot di lengan. Untuk apa? Sorry, ulang. Otot romboid ini salah satunya juga menyusun struktur lengan, Bu, kalau tidak salah. Belum tepat ya. Otot romboid. Ayo, siapa yang tahu otot romboid? Kalau kita bicara saraf, makanya saya pikir kalau anatomi 1 tuh harusnya udah hafal otot dulu, baru kita jadi tahu orientasi, terus kemudian persarafannya, fungsinya ya harus tahu itu. Apa otot romboid fungsinya? Nggak ada yang tahu satu kelas.
Saya suruh ngulang semua nih satu nanti. Ayo. Otot romboid nggak ada yang tahu satupun? Izin untuk mencoba menjawab. Ya, Melin. Otot romboid itu untuk pergerakan lengan dan untuk stabilitas ketika kita menggerakkan lengan kita. Pergerakan banyak. Yang dikatakan lengan tuh yang mana? Interupsi, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Izin menjawab. Untuk otot romboides mayor itu fungsinya untuk abduksi dan elevasi skapula. Kemudian kalau yang romboides minor itu memfiksasi skapula. Abduksi apa adduksi? Ya, abduksi apa adduksi? Berisik banget ya. Abduksi, Bu. Bagaimana itu? Halo, gimana? Iya, Ibu mohon izin bisa diulang Ibu pertanyaannya, kurang jelas tadi Ibu. ABD apa ADD? Abduksi, Bu. Abduksi, waduh. Abduksi, Bu. Sekarang origo insersionya di mana memang kok bisa abduksi? Origonya di processus spinosus dari T2 dan T5. T2 dan T5, oke. Insersionya? Insersionya margo medialis scapula. Margo medial. Oke, pertanyaannya, kalau otot bekerja itu memendek atau memanjang? Memendek. Dari origo ke insersio, origo yang berjalan, bergerak itu insersio apa origo? Insersio, Ibu. Insersio ke origo. Kalau yang bergerak insersio, mungkin gerakannya itu dari kalau abduksi berarti kan menjauh, berarti kan arahnya dia ke arah lateral skapulanya, mungkin nggak? Iya Ibu, salah Ibu. Itu makanya anatomi itu untuk otot bisa dilogikakan. Makanya saya bilang kalian harus hafal origo insersio ya. Pertama kita harus tahu dulu tempatnya, letak ototnya itu ada di mana. Mana perlekatan awal, di mana perlekatan akhir. Oh iya, kalau perlekatan awalnya ada di tadi kamu bilang processus spinosus T2 sampai T5, kemudian itu ada di margo medial, kan nggak mungkin gerakannya ke arah abduksi kan? Berarti gerakannya ke arah adduksi ya, karena dia harus ke arah origo, bukan ke arah insersio, karena insersio yang bergerak, origo yang diam saja gitu. Ya, jadi tadi AD ya. Berarti nanti kembali ke apa namanya tadi, fungsinya tadi kan ada deduction, adduction dan levator scapula kan untuk elevasi. Berarti kalau kenanya di C5 dan C6 harusnya dia mengalami kelemahan pada saat gerakan adduksi scapula, elevasi scapula ya. Jadi skapulanya itu tidak bisa melakukan adduksi dan tidak juga bisa melakukan elevasi ya. Kalau dua komponen gerakan itu terjadi, bisa kemungkinan memang yang terkena adalah C5 dan C6-nya. Jadi akar sarafnya. Ya, beda halnya dengan kalau ototnya yang terkena. Kalau otot kan cuma satu saja, tapi kalau udah lebih dari satu otot yang terkena, kalian harus curiga jangan-jangan saraf. Nah, kalau kita nggak hafal ini otot ini keluar dipersarapi oleh saraf apa, maka itu fatal. Jadi nggak akan bisa ya. Makanya kita belajar di anatomi ini harus tahu
distribusi saraf itu mempersarapi otot atau sensorik ya. Jadi motorik atau sensorik apa yang dipersarapi oleh nervus tersebut kita harus tahu. Ya, jangan sampai nggak tahu. Karena kalau nggak tahu nanti kita menangani pasien tuh membabi buta ya. Jadi yang ditangani ototnya bisa sembuh nggak kalau misalnya yang terkena dorsal scapular, terus kamu tanganin ototnya? Bisa sembuh nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa ya, Nggak, Bu. ini sama dengan listrik. Jadi yang putus itu bukan lampunya, tapi di tengah jalan itu si kabel-kabelnya itu ternyata digigit tikus, misalnya ada yang putus, kamu ganti pakai paling mahal sekalipun nggak akan nyala karena memang si kabelnya itu ada yang putus ya. Kabel itu ibarat kata saraf ya, jadi sarafnya itu yang mensuplai ya kelistrikan ke otot atau apa namanya area sensorik tertentu gitu ya, mengikuti distribusinya ya. Makanya harus kita hafalkan dulu ya tadi. Jadi saya gini, fungsi dari long thoracik. Long thoracik fungsinya untuk mempersarapi otot apa? Long thoracik, siapa yang tahu? Persarapi otot apa? Bu. 100 anterior atau cepe anterior ya, disingkatnya supaya kalian gampang. Cepe anterior atau serat anterior itu mempersarapi apa namanya, fungsinya untuk apa? Halo, siapa yang tahu? Pernah dengar otot 100 anterior kan? Pernah. Iya, fungsinya untuk apa? Interupsi, Ibu. Silakan. Ya, Ibu, fungsi dari 100 anterior itu untuk abduksi scapula pars superior, mengangkat pars media, menurunkan pars inferior, menurunkan rotasi ke arah luar toraks, dan mengangkat tulang rusuk. Oke ya, intinya kalau untuk apa namanya 100 anterior singkatnya itu dia itu menarik si skapulanya itu ke arah abduksi ya, justru ya, yang ke arah apa namanya, lebih bukan ke arah abduksi, ke arah dinding dada gitu loh. Jadi supaya stabil skapulanya. Kalian pernah lihat ada orang yang skapulanya itu nonjol banget? Pernah lihat nggak? Ya, Itu pernah. namanya wing scapula. Ya, wing scapula itu diakibatkan oleh, coba cari nanti gambarnya wing scapula di googling aja. Itu akibat dari kelemahan pada otot 100 anterior. Ya. Karena ini dipersarapinya oleh C5, C6, C7, maka apa namanya? Untuk mengetahui ini kenanya di akar saraf atau di ototnya, coba dicek dulu ototnya kayak gimana, terus kemudian di C5, C6, C7 itu kan dia mempersarapi yang lain juga ya, dicek juga C5-nya, C6-nya, C7-nya itu yang dipersarapi oleh C5, C6, C7 itu ikut lemah juga enggak? Kalau itu ikut lemah berarti memang apa namanya yang kena adalah di segmennya C5, C6, C7 ya. Jadi karena dia cuman keluar akar sarafnya dari C5, C6, C7 itu hanya satu otot, maka kalian cek dermatom, miotom dari C5, C6, C7-nya. Ya, kalau C5, C6, C7 dermatom dan miotomnya mengalami kelemahan juga, memang udah bisa dipastikan segmentalnya yang mengalami masalah. Ya, tapi kalau cuman apa namanya ototnya saja, bisa saja ototnya yang bermasalah ya. Otot ini apa namanya si
serratus anterior ya. Coba dicek juga apa namanya untuk nervus thoracalis longusnya. Nervus thoracalis longusnya itu keluarnya di mana? Palpasinya gimana? Ada yang tahu nggak nervus thoracalis longus? Halo? Belum tahu, Ibu. Thoracalis longus. Bisa ceknya? Belum. Long thoracic. Ya, ini memang agak susah ya. Karena dia memang keluarnya di sana, terus adanya di dalam sekali ya. Itu memang cara mengetahui paling kalaupun memang ini dengan cara MRI ya. Jadi dilihat betul ada mengalami masalah atau tidak gitu ya. Tapi kalau datang ke kita memang mengalami keluhannya si wing scapula tadi, berarti memang serratus anteriornya mengalami masalah. Kita cek juga C5, C6, C7-nya. Kalau C5, C6, C7-nya kita provokasi memang dia makin berat gejalanya, berarti memang di akarnya. Tapi kalau itu tidak makin berat, berarti memang ototnya saja yang mengalami masalah, gitu ya. Cara memprovokasinya gimana? Nanti belajarnya di manual terapi, ya. Nanti dikasih tekanan pada saat kompresi di saat ekstensi, kompresi di saat fleksi seperti itu ya. Oke. Kemudian masuk lagi di ini trunkus tadi ya. Upper trunkus yaitu keluar dari upper trunkus, nervus subclavia dan suprascapular. Suprascapular dan subclavia fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Halo? Subclavia. Halo? Ya, Ibu interupsi, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk mensarafi otot supraspinatus dan infraspinatus bukan, Ibu. Untuk yang subclavia? Untuk subscapular. Kalau untuk subclavia? Untuk nervus subclavius itu mensarafi otot clavius. Oke, fungsi dari otot subclavia? Ini subclavia ini ototnya kecil ya. Jadi memang agak jarang juga disebut ya. Mungkin kalian baru dengar juga gitu ya. Memang dia bentuknya sangat kecil. Dan apa namanya, letaknya ada di antara clavia dan costae pertama ya. Antara clavia dan costae pertama. Clavicula dan costae pertama. Coba kalian palpasi di situ. Ya, origonya itu ada di costae pertama, sementara untuk insersionya itu ada di clavicula. Ya, jadi memang sangat sedikit sekali. Kalian palpasi di situ, ototnya fungsinya juga membantu mendorong si os clavicula ya, untuk dapat bergerak ke bawah gitu ya. Nah itu untuk otot subclavia. Kalau yang satu lagi tadi otot apa? Nervus. Halo? Suprascapular, Bu. Suprascapular. Untuk apa? Supraspinatus dan apa tadi? Supraspinatus. Dan? Infraspinatus. Dan infraspinatus ya. Jadi kalau kenanya di suprascapular berarti akan apa yang tidak mampu dia lakukan? Supraspinatus untuk apa? Nah, parah ini berarti otot-ototnya kalian ya. Otot supraspinatus untuk apa?
Kalau fisioterapi nggak tahu otot supraspinatus keterlaluan karena kasusnya banyak sekali di lapangan. Apa? Instruksi Bu. Ya silakan Neng. Untuk Yang jawab siapa nih Giska? ya Ya. sendi bahu. Coba mau lihat mukanya Giska. Ini mukanya Ya. kartun nih. Mohon maaf Bu, di sini sinyalnya lagi jelek ini. Apa? Bagus kok kedengeran suara. Mau lihat? Oh iya. Sebentar Bu, saya coba. Harus tahu dulu orangnya kan katanya nggak kenal maka tak sayang. Mana? Giska? Oke. Saya lupa mengaktifkan kamera. Mana Giska? Oke, yang lain dulu. Apa tadi? Fungsi dari supraspinatus dan infraspinatus. Mana Giska? Giska udah bisa? Ya, Bu. Ya. Sudah terlihat? Iya, udah. Ya, fungsi dari apa tadi tuh otot supraspinatus itu abduksi sendi bahu pada skapular, Bu. Oke, abduksi sendi bahu gerakannya seperti apa? Ya, jadi itu rotasi keluar gitu, Bu. Abduksi? Wah, kan ini makanya kekurangan online nih kayak gini. Makanya saya sebenarnya kalau ngajar anatomi itu sangat tidak suka kalau online. Gerakan abduksi coba, yang lain ada yang tahu nggak? Kok abduksi rotasi sih? Yang lain mana? Coba gerakan abduksi kayak gimana, Zaid? Mengangkat tangan Jauhi dari sisi medial Bu, kalau dia Coba lemah, gerakan, saya nggak nanya itu. Berdiri terus gerakan, coba. Ya Bu, Saya mau lihat saya gerakan abduksi bahu. Coba Melin. Ya, gimana Melin? Ya Ibu, jadi gerakan tangan kita itu mengangkat, ada backgroundnya. Bentar ya Bu. Gimana, mengangkat gimana? Bentar. Jadi kayak tangan kita mengangkat, menjauhi badan kita ya. gitu. Oke, ya, menjauhi. Ya, itu namanya abduksi. Ya, kemudian kalau yang tadi disebutkan untuk apa namanya infraspinatus itu fungsinya untuk apa? Infraspinatus untuk apa? Izin menjawab Ibu. Saya bingung kalau saya ngomong kok nggak muncul muka saya di sini ya? Apain ini? Saya kalau ngomong nih nggak ada muncul muka saya di sini, harusnya kan muncul nih. Itu biasanya ada di view option-nya, Bu. Option-nya kenapa? Itu diganti ke yang speaker itu, Bu. Sudah speaker ini, side by side speaker. Anehnya selalu gitu loh. Yang pas saya bicara tuh nggak muncul muka saya. Di kalian muncul nggak? muncul Ini Bu, malah Zidni. screen-nya Bu. Muncul sama Muncul, Bu. Itu juga ada. Bukan, muka saya muncul. Muncul, Bu. Ya Ibu, ada Ibu. Kok di saya nggak muncul ya? Harusnya kan di saya muncul juga. Oke, mungkin nggak ngerti saya ini settingannya mungkin yang salah. Oke ya, untuk tadi fungsi dari infraspinatus untuk apa? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab. Ya, Mila. Fungsi dari otot infraspinatus untuk eksorotasi bahu, Ibu. Oke, seperti apa eksorotasi itu? Lakukan gerakan eksorotasi bahu. Siapa yang bisa eksorotasi? Ini mah dari nol lagi. Oke, nanti hari Jumat
kita masuk jam 8. Tugas kalian adalah menghafal semua gerakan-gerakan. Ya, nanti saya tanya tuh gerakan-gerakan semuanya. Kita melakukan gerakannya. Nih Bu, dari mulai bidang-bidang geraknya dulu. Oke, sekarang bidang gerak frontal. Frontal itu membagi antara anterior dan posterior. Gerakan yang terjadi adalah abduksi, kemudian adduksi. Nih abduksi pada bahu seperti ini Bu, misalnya. Kemudian adduksi seperti ini Bu. Terus kemudian kalau pada hip seperti apa abduksinya, itu harus dikasih lihat juga. Kemudian ada bidang sagital. Sagital itu dextra sinistra. Gerakannya yang terjadi adalah fleksi ekstensi. Ya, fleksi ekstensi pada apa, terus kemudian pada wrist seperti apa ya, pada finger seperti apa ya, karena berbeda nanti. Terus kemudian pada ankle, plantar fleksi, dorsofleksi ya, seperti apa itu. Kemudian terakhir pada bidang transversal ya, yang tadi rotasi-rotasi seperti apa ya. Oke, ini berarti kembali ke dasar lagi nih. Kalau tadi disampaikan yang mempersarapi supraskapular itu adalah otot supraspinatus dan infraspinatus, maka memang sarafnya yang terkena. Gangguan yang terjadi adalah kelemahan pada gerakan abduksi dan eksternal rotasi. Jadi pasiennya bisa melakukan dua gerakan itu sekaligus. Kalau otot yang terkena harusnya enggak, kalau masalahnya di otot. Murni hanya lokal ototnya saja, hanya satu. Ya, kalaupun ada 2 atau 3, mengikuti distribusi dari saraf. Kalau ini kan spesifik, supra dan infra yang kena, subskapularis nggak kena gitu. Oh iya, berarti memang yang mengalami masalah adalah supraskapular. Ya. Halnya kalau ternyata yang kena ada 3, termasuk subklavianya. Berarti yang kena adalah trunkusnya. Ya, trunkus yang upper. Ya, berarti keluar nih kalau trunkus upper di mana? Oh iya, dia itu keluarnya dari C5, C6. Berarti C5, C6-nya kita telusuri. Jadi seperti itu ya. Jadi memang agak ribet. Itulah saraf. Ya, makanya kita belajar emang agak berat ya. Kemudian masuk ke yang berikutnya. Saya ulang lagi ya. Tadi roots itu C5, C6 keluar dorsal scapula. Kemudian untuk yang C5, C6, C7 itu adalah long thoracic. Ya, dorsal scapula tadi fungsinya untuk apa ingat? Rhomboid major minor dan levator scapula. Ya, kalau thoracic longus atau long thoracic itu 100 anterior. Ya, kemudian yang keluar dari trunkus tadi ada nervus. Kalau yang upper itu ada nervus subclavia. Fungsinya untuk apa? Untuk mempersarapi musculus subclavia. Fungsi subclavia apa? Ya, untuk gerakan ke inferior dari klavikula ya. Kemudian kalau supraskapular mempersarapi apa? Mempersarapi supraspinatus dan infraspinatus. Kemudian ke korda sekarang. Korda itu ada dari lateral keluar lateral pektoral. Lateral pektoral itu apa? Mempersarapi apa? Siapa yang tahu? Lateral pektoral. Ada yang tahu? Lateral pektoral, siapa yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk mensarafi otot pectoralis mayor dan minor. Pektoral ya, bukan medial pektoral. Betul? Bedanya dengan medial apa? Bedanya apa? Kalau lateral
jauh dari tubuh, kalau medial dekat dengan tubuh. Bukan, maksudnya fungsinya sama atau beda? Lateral pektoral dengan medial pektoral. Sama ya? Oke, jadi fungsinya kalau untuk lateral pektoral, ini menginervasi pectoralis mayor. Ya. Hanya pectoralis mayor saja. Oke. Terus pectoralis mayor untuk apa? Ayo, pectoralis mayor kalau nggak tahu saya suruh ngulang nih. Ini kan otot yang besar nih. Izin menjawab Ibu. Ya. Untuk fleksi bahu. Itu kita Fleksi. Ya, kemudian untuk aduksi bahu. Ya, kalau aduksi bahu. Ada lagi? Dan endorotasi. Oke, endorotasi apa? Fleksi, adduksi, endorotasi. Ya, jadi ada 3 ya. Atau juga kadang disebut dengan protraksi gitu ya. Saat kita protraksi seperti ini. Oke. Oke, kita cukupkan dulu untuk saraf. Banyak sekali soalnya ya. Nanti keluarkan soal dari plexus brachialis seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini keluar dari mana, fungsinya untuk apa. Bisa jadi nanti soalnya misalnya saya berikan kasus, ada seorang pasien fisioterapis, terus kemudian dia mengalami keluhan kesulitan misalnya mengangkat tangan. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan pada otot misalnya subclavia, terus kemudian otot supraspinatus dan infraspinatus. Berdasarkan skenario tersebut, saraf apakah yang mengalami masalah? Nanti di situ ada jawabannya trunkus upper misalnya, plexus brachialis tapi ada upper trunk. Terus kemudian ada nervus subclavia, ada nervus suprascapular. Jawaban kalian apa? Jawaban kalian apa? Jawaban yang benar apa? Upper trunk. Nah, ya. Jadi pada upper trunk-nya ya, karena semuanya kena. Jadi harus jeli nanti. Oke, terima kasih Mila nih. Mila luar biasa, keren. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang plexus tadi? Plexus nih sebetulnya ingin sekali ketemu dengan kalian ya. Ini berat ini. Plexus nih lumayan, sambil bergerak saya lebih suka gitu. Kalau kayak gini terbatas sekali ya. Nanti coba saat di lab nanti. Saat di lab nanti tolong sudah dibaca dulu materi, nanti saya kasih dulu ke temennya ya, ke Zidni. Hari Kamis kan kalian libur, baca semua materinya ya. Jadi nanti pas hari Jumat itu kita tinggal praktek. Jadi saya nggak mau Jumat itu saya mengulang ini bercerita kayak gitu. Sekarang tuh udah nggak zaman dosen tuh ceramah ya. Jadi memang harus mahasiswanya yang aktif. Silakan kalian pelajari, nanti dihafalkan, terus kemudian kita diskusikan. Tinggal tanya jawab saja. Jika memang ada yang mau ditanyakan pada saat pembelajaran boleh WA. Di chat aja, nanti saya balas ya. Lewat temennya aja 1 orang, Zidni ya. Jangan semuanya WA karena terlalu banyak nanti ketimpa-timpa pesannya suka nggak terbuka ya. Oke, silakan. Untuk yang lain. Jika tidak ada
kita masuk ke yang ini ya. Silakan, apa, Neng? Ada yang mau ditanyakan kan? Instruksi Bu, izin bertanya, untuk hari Jumat nanti memakai seragam apa ya Bu? Maaf, saya kurang jelas suaranya. Suara kamu di saya kurang jelas. Izin membantu Bu, jadi Cynthia menanyakan untuk hari Jumat nanti, kita yang datang ke kampus menggunakan pakaian apa ya Bu? Kan tadi udah disampaikan, pakai itu, gown itu. Ya. Ya maksudnya berarti kita pakai celana training aja ya Bu, untuk mempermudah mungkin. Boleh. Untuk neuroscience kalian pakai baju apa? Setelahnya kan ada neuroscience supaya nggak ganti-ganti. Kalau mau ganti-ganti ya nggak apa-apa juga, lebih fleksibel, memang lebih enak yang mobilitasnya tinggi, yang gampang kalau ini ya. Jadi nanti misalnya dibuka-buka tuh gampang ya. Jangan yang ketat-ketat sekali gitu ya, yang longgar, kaos gitu ya. Nanti dilapisi sama gown ya. Nanti saya pakai handscoon. Kalian juga wajib pakai handscoon pas palpasinya nanti. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Saya sudah baca untuk kelompok dermatom ini kurang lengkap ya. Dermatom hanya memberikan gambar tapi nggak ada ininya. Kan itu ada deskripsinya untuk dermatom. Kelompok selanjutnya yang dermatom mana? Halo, ini kelompok selanjutnya mana? Kelompok 5, halo? Iya Bu, interupsi. Ya, silakan Nadira. Ya, mungkin Prapang bisa. Ayo, silakan Neng. Kelompok 5, ada orangnya enggak, Ibu, saya? mohon izin. Mbak, tolong itu. Ya, mohon maaf Ya, ayo, sebelumnya agak izin cepet. share screen ya Ibu. Iya, saya. Share screen-nya agak cepet ya. Ini kelompoknya kan kelompok ini ya, kelompok dermatomiotom. Saya sudah baca dermatomnya itu masih sangat cuman digambarkan saja. Nggak apa-apa kalian tampilkan gambar, tapi kan harus bisa mendeskripsikan dari mana sampai kemana gitu loh. Apakah sudah terlihat? Ya. Ya. Sudah. Coba dideskripsikan untuk nanti dermatomnya ya. Ya, mohon izin Ibu dan teman-teman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan kami dari 5 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami buat, yaitu dermatom dan miotom. Ya, kelompok kami terdiri dari Fadia Yasmin Robani, Muhammad Rizky Anugrah, Nadira Juniari Yuliski, Zam Nasyid Robani, Prapangesti Safira Anjani, Raski Audi Safarah Madifa, Rifa Septiani, dan Wansela Delviela. Ya, saya lanjut. Untuk definisi dari dermatom sendiri itu adalah area kulit yang dipersarafi terutama oleh satu saraf spinalis atau tulang belakang. Nah, ada 8 saraf cervix, 12 saraf torakal, 5 saraf lumbal, dan 5 saraf sakral. Masing-masing saraf menyampaikan rangsangan dari kulit yang dipersarafinya ke otak. Kalau definisi miotom sendiri itu adalah kumpulan otot yang diinervasi oleh sumsum tulang belakang hampir identik terjadi. Ketika saraf terluka di daerah-daerah tertentu seperti plexus lumbosakral atau brachialis, dia mengalami defisit sensorik dan motorik pada tungkai yang sesuai dengan mereka untuk menilai tingkat kerusakan. Ya, selanjutnya silakan.
Kemudian ada peran dan fungsi miotom dermatom. Peranan miotom dermatom adalah menginervasi otot-otot yang disaraf oleh tulang belakang dan membentuk area bergambar di lapisan kulit di setiap tempat di tubuh manusia. Pengujian miotom dan dermatom merupakan bagian integral dari pemeriksaan neurologi, sebab masing-masing akar saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang ditentukan oleh jenis kelompok otot tertentu. Jika terdapat lesi atau kelemahan pada tubuh manusia, maka ada kelainan persarafan tulang belakang manusia. Hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa terjadi lesi akar saraf sumsum tulang belakang atau herniasi diskus intervertebralis menekan akar saraf tulang belakang. Selanjutnya, contoh tes dermatom dan miotom di area cedera. Yang pertama ada tes dermatom atau sensorik. Tes dermatom berupa sentuhan ringan atau light touch dan pinprick test. Dilakukan pada... Saya cut dulu, tunggu sebentar. Tadi saya minta deskripsikan dermatomnya. Gak ada yang jawab, malah ininya kemana-mana. Deskripsikan dermatomnya. Oke, C2 mempersarapi wilayah mana? Dermatomnya. Izin menjawab, Bu. Dermatom C2 itu mempersarafi otak ke kepala? Otak. Kepala, Bu, maaf. Makanya tugasnya dikerjakan yang benar. Dari kemarin awalnya kan udah saya bilang. Kalian ini kan sebenarnya mudah banget. Sangat lengkap, ada semuanya di situ. Ini buka tuh. Linknya ada saya chat. Buka chat itu. Buka di chat Zoom. Stop share dulu, dibuka itu. Buka terus share screen. Oke, ini semuanya coba dihafalkan. Coba dari awal dulu. Diperbesar. Diperbesar lagi. Diklik aja di full screen. Full screen itu loh. Ini loh yang gambar di sampingnya digeserin ke sana itu kan ada tanda tambah gitu biasanya tuh, terus bisa digeser. Oke, semuanya fokus ke sini. Silahkan kamu baca. Semuanya pegang untuk C2, di persarapinya di mana tuh? Pegang area tersebut. Apa tuh? Baca coba. At least 1 cm lateral. Apaan tuh? 1 cm lateral dari occipitoprotuberans. Mana sih kelompoknya? Halo? Ini kok Zaid yang muncul ya? C2 at least 1 cm. Pakai bahasa Indonesia. 1 cm lateral occipital protuberans
at the base dasar dari School apa? School itu os tengkor. Ya, os cranial atau tengkorak. Ya. Dan berlokasi 3 cm di belakang telinga. Oke, jadi kalian kalau mau mengecek ini boleh di bagian belakang ya. Itu kan ada protuberans oksipital tuh yang ujung itu ya dari oksipital kita ya. Jadi dasarnya nih bagian dasar dari tulang tengkorak tuh ya. Itu boleh di situ ya 1 cm di bawahnya ya atau 3 cm di bawah di belakang telinga. Coba sekarang pegang ya C2 ya. Jadi kalau C2 otomatis pegang. Ada 2 berarti. Ya, C2. Oke, sekarang C3. C3 di mana? Ayo dibaca C3, halo. Ya, Bu. Ya, silakan. C3 berada di supraclavicular fossa yang terdapat di mid clavicular line, di garis mid clavicular. Ya. Ada namanya fossa fossa supraclavicular. Ya, fossa itu kan cekungan seperti itu ya. Jadi kalau fossa itu cekungan, kemudian supra itu di atas, clavikula berarti cekungan di atas clavikula. Ya, ini clavikula kita ada cekungan di situ ya. Kemudian dia ada di tengahnya ya. Ada di tengah mid clavicular line. Ya. Jadi di situ itu C3. Sekarang C4. Ya, Bu. Ya. Berada di atas sendi acromioclavicularis. Acromioclavicular joint ya. Acromion itu mana? Nih, coba kalian lihat di sini. Jadi coba dari bawah, palpasi bahu kalian, terus kemudian tarik ke atas. Di atas itu kan ada tulang yang menonjol ya. Itu adalah akromion. Akromion pada bagian lateral. Ya, karena akromion bisa juga dipalpasi anterior dan posterior. Ya, jadi akromion. Terus kemudian itu kan udah nonjol, terus agak ke bagian anterior sedikit ya, itu kan ketemu dengan clavikula. Jadi clavikula dengan akromion. Ya, itulah acromioclavicular joint. Ya, sendi akromion dengan clavikula. Ya, pertemuannya. Ingat cara palpasi akromion gampang ya. Jadi dari mulai bagian lateral sini mentok set, itu kan ada keras nonjol pertama kali ya, ada ya. Semuanya praktek ya, nggak cuma ngeliatin, nggak cuma dengerin. Apalagi nggak lihat, nggak dengar. Kasih lihat ke kamera bahunya, saya mau lihat. Melakukan dengan wansela nggak kelihatan. Ayo semuanya agak mundur dari kameranya. Ya, jadi seperti ini. Cara palpasinya set. Ketemu yang keras, itulah akromion. Dari lateral. Kemudian jalankan ke depan. Itu masih akromion, nonjol juga. Kemudian agak ke bagian medial sedikit, itu ketemu clavikula. Acromioclavicular. Ya, jadi set langsung. Acromioclavicular. C4. Ya, kita ulang. Oke, ke bawah dulu, ke C5 dulu. C5, ingat-ingat, nanti saya tanya. Oke, turun. Dah, diam di situ. Oke, sekarang C2. Semua coba C2. C2. Di mana? Coba semuanya mengeluarkan suara. Mempersarapi dermatomnya apa tadi? 3 cm di belakang telinga, Ibu. Oke, itu alternatifnya. Yang utamanya di mana? 1 cm Di lateral tengkorak. occipital, Bu. Ya, occipitoprotuberans ya. Oke, kemudian sekarang C3. C3. Nah,
Tuh, C3. Ya, saya mintanya C3 ya, bukan C2. C3 tadi di mana? C3 di mana? Suaranya coba sekarang di unmute semuanya. Semua. Di mana C3? Oke, kalau tadi yang pegang akromioklavikular benar atau salah? Salah. Akromioklavikular join itu C berapa? C3. C3 apa C4? C4 ya. Salah, tapi ini disebutnya C3. Oke, dari sini kemana dulu? Langsung ke sini atau ke sini dulu? Ke 2, 3, 4 atau 2, 3, 4? Lateral, lateral. 2, 3-nya kemana? Ini Bu. Apa namanya itu? Fossa supraclavikular. Fossa supraclavikular ya, di midline dari clavikular. Itu adalah C3. Kalau C4 mana? Akromioklavikular join. Nanti pertanyaan akan dibalik. Akromioklavikular join. Fossa supraclavikular. C3. 3 cm dari telinga belakang. C2. Bisa ya. C2. Oke, sekarang C2, C3, C4. C2, C3, C4. C2, C3, C4. Coba semuanya. C2, Oke, sekarang C5. C5 tuh. Sisi radial atau lateral anteorbital fossa. Ya. Bagian proximal elbow. Ya. Terus kalau C6, jadi di sini ya, anterkubital tuh ini. Ini anterkubital. Nah, sini kasih lihat ke kakak. Nah, berdiri. Nih. Ini yang disebut dengan fossa anterkubital nih. Fossa anterkubital. Kalau bagian radial berarti ini kan radius, ini ulna. Nah, berarti bagian lateral ya. Sejajar dengan radius ya. Terus kemudian kalau C6-nya di mana? C6 permukaan dari P proksimal palang ya, proksimal palang. Nih ya, proksimal palang tuh ini. Ya. Ini proksimal palang. Proksimal palang. Ya. Ini C6. Kemudian C7 di mana? Masih di permukaan dorsal, tapi proksimal palang dari jari tengah. Nih. Itu proksimal palang, ini middle, ini distal ya. Ya, ini. Oke. Terus kemudian kalau C8 interfinger ya, dorsal juga tapi pada proksimal. Saya bertangan. Oke, sekarang kita ulang lagi. Nah, C5. Oke. C5, coba lihat. C5 semuanya, gambarnya. Tangannya. Ya. Jadi ini kan fossa anterkubital yang cekungan di sini ya. Terus kemudian kalau ini fossanya, ini bagian lateralnya. Ya, pada bagian lateralnya. Terus kemudian ini gampang ya, C6, C7, C8.
C5, C6, C7, C8. Oke, lanjut. Lanjut, Neng. Oke. Sekarang pertanyaan saya, ayo. C8. Apa itu? Proximal dorsal. Permukaan dorsal dari palang jari kelingking. Jadi permukaan dorsal dari proksimal palang jari kelingking. Oke, sekarang coba C6 ya, C7. 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 Nah, C7 ya, C7 ini. Ya. Yang ininya ya, proksimal palang tuh yang ini ya. Ini ruas yang pertama itu loh, yang ini. Ya, ini. Ya, itu betul ya. Oke. Kalau C5? C5 ini. Ya, C5. Kalau C3? 3 ini. Ah, kenapa C3 ke bagian lateral? C3 di mana? Fossa supra clavicula jadi tengah-tengah. Dari claviculanya di tengah-tengah. Kalau yang ini apa? C berapa? C4. C2, C3, C4 ya. C5, C6, C6, 7, itu udah pintar semuanya. Dermatom. Jadi kalau nanti ada datang pasien ke kalian, ada keluhan nyeri, kesemutan gitu ya, dicek mengikuti pola dermatom atau tidak. Kalau mengikuti pola dermatom, cek miotomnya. Ya. Jadi disapu-sapu di sini, oh iya nggak kerasa atau baal gitu ya, oh iya jangan-jangan C8 yang kena. Kalau C8 yang kena, otomatis ototnya juga yang dipersarapi oleh nervus segmen C8 harus juga lemah. Nanti kita lihat C8 itu mempersarapi otot apa. Jadi dia harus sepasang. Jadi kalau kenanya di segmental atau segmental itu ini ya, kenanya di vertebra gitu ya, di bagian segmen vertebra, misalnya cervical, di cervical 7, maka area dermatom dan miotomnya itu lengkap, dua-duanya mengalami masalah. Kalau cuma salah satu, ada sensoriknya saja, dicek lebih lanjut, jangan-jangan bukan segmental, tapi memang lokal area saja yang kena gitu ya. Oke, kita lanjut ke T1. T1 apa? Tuh, baca apa? Jangan cuma nunjuk, sebutkan. Sambil nunjuk, sambil sebutkan, supaya cepat ngapalnya. Fossa antecubita, antesubital bagian medial. Ya, tepatnya di mana? Di proximal epicondylus medial humerus, Bu. Iya, di medial epicondyle ya, atau epicondylus medial. Coba palpasi epicondylus medialnya bisa? Epicondylus medial itu cara palpasinya. Nih, ini ada tonjolan nih. Ini apa ini? Ini apa namanya? Sikut. Berarti kamu belum lulus anatomi. Bahasa anatominya apa? Humerus, Bu. Astagfirullah. Humerus itu ini loh. Ini loh. Yang nonjol ini loh. Ini nonjol. Caput humerus. Astagfirullah, caput humerus sejak kapan itu? Olektranon, Bu.
Ya, betul ya. Prosesus olekranon. Kalau nonjol-nonjol tuh prosesus. Makanya tadi akromion juga disebut prosesus akromion. Kalau ini prosesus olekranon. Saya soalnya si Bapak juga WFH. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas, Ibu. Ya. Kalau ini adalah prosesus olekranon, silahkan luruskan tangannya. Coba ke medial sedikit. Medial sedikit. Ada yang menonjol di medial? Ada, Bu. Kemudian tekuk sikunya. Tekuk sikunya, luruskan sikunya. Tekuk lurus. Tetap menonjol di situ ada? Ada. Terpisah dari Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, itu namanya epicondylus medial. Ya. Jadi, kalau epicondylus medial tadi T1. Ya. Apa namanya? Miliknya siapa epicondylus medial? Betul, miliknya Oshumerus. Tapi tidak tepat kalau Anda menyebutkan itu Humerus, ya. Jadi yang lebih spesifik. T2 apa T2? T2 itu apex dari aksila. Apex itu ketiak. Ya, apex itu puncaknya gitu ya. Ketiak ada puncaknya ya di situ. Ya, gitu ya. Gampang ya T1, T2. Ayo, kita udah nih. Nanti jangan sampai lupa yang C-nya. Ya, nanti saya tanya yang T, C. Oke, langsung lanjut, Neng. Next. Oke, sekarang T3. T3 itu mid clavicular line ya. Dan apa itu? Permukaan. Jadi jaraknya itu di space ya, space interkostal ketiga. Ya, untuk T3. Ya, jadi dia itu lurusannya dengan mid clavicular sini ya. Tadi kan kita udah bicara mid clavicular. Jadi namanya mid clavicular itu clavicular sepanjang misalnya ada 3 cm. Berarti tengahnya itu kan 1,5. Nah, di tengahnya itu tengah clavicular, ambil garis lurus ke bawah, tepatnya di apa namanya interkostal ketiga. Ya, space itu apa sih? Jarak gitu ya, di permukaan interkostal ketiga. Ya, bisa dipalpasi di situ. Oke, jelas ya kalau yang ini? Terus kemudian untuk T4 itu di mana? Di yang keempatnya, interkostal keempat. Tepatnya di apa? Di papilla mammae. Ya, kalau T5 itu interkostal kelima. Ya, tepat di mana? Antara nipple atau papilla mammae dengan sternum ya, di prosesus sipoideusnya di situ. Ya, jadi antara prosesus sipoideus dengan nipple. Ya. Kalau T6 di prosesus sipoideus. Ya, kemudian untuk T7 di mana? Jadi coba kita bagi quarter itu dibagi 4. Dibagi 4 jarak antara prosesus sipoideus dengan umbilicus. Ya, jadi umbilicus dengan prosesus sipoideus kalian bagi 4, seperempatnya itu seperempat pertama itu ada letak T7. Ya, dipersarapi oleh T7. T8 di mana? 2/4-nya. Atau setengah jarak antara prosesus sipoideus dengan umbilicus. Ya, kemudian terus lanjut. Lanjut nih ke T9. T9 tuh lanjut juga ya, 3/4, terus kemudian T10-nya
umbilikus. Terus T11 itu adalah midway between level umbilikus dan inguinal. Ya, jadi antara inguinal ligamen dengan umbilikus. Ya, itu setengahnya di antara berdua itu, ya jaraknya. Kemudian kalau T12 tepat di ligamen inguinalis. Oke, kita ulang. T1 di mana tadi? Nah, pinter. T2. T2. Oke, aksila ya, apex dari aksila. T3. Sebutkan apa? Ruas interkostalis ketiga. Ya, interkostalis ketiga. Tapi semuanya tuh tepat di midline atau tengah dari klavikula ya, kalau diambil garis tengah dari atas. Oke, 4. Setara dengan mamai. 4. Papilar mamai. Interkostal keempat atau tepatnya di papila mamai. Ya, T5. Antara Papila mamai dengan sternum. Antara papila mamai dengan prosesus lipoideus. Ya, itu T berapa? Patokannya yang penting T4 tahu, T10 tahu. Nanti tinggal dibagi-bagi rata. Ya, T4 itu papila mamai ya, dengan apa namanya di interkostal keempat gitu ya. Terus kemudian T5 itu antara si papila mamai dengan prosesus sipoid. Yang prosesus sipoidnya setaranya itu dengan prosesus sipoid itu T berapa? 6. Kalau itu seperempat dari seperempat. Ya, seperempat antara prosesus sipoideus dengan umbilikus ya. Kalau T8 itu setengahnya, kalau T9 itu 3/4-nya, T10 itu umbilikusnya. T11 itu antara umbilikus dan ligamen inguinal, kemudian T12-nya ligamentum inguinalis. Oke, lanjut ke bawah, Neng. Oke, cut ya. Sekarang saya tanya T12. Ligamen inguinal. Poin dari ligamentum inguinalis. Sekarang T7. Ayo. Seperempat dari antara sternum dan umbilikus. Kalau bukan sternum ya, tapi prosesus sipoideus ya. Kalau prosesus sipoideus sendiri itu dipersarapnya oleh siapa yang sejajar dengan prosesus sipoid? T6. Oke, ya. Ingat sejajar ya, bukan prosesus sipoidnya ya. Jadi di interkostal ke berapa tadi? Ada interkostalnya enggak di situ? T4. Ada interkostalnya enggak kalau T6? Enggak ya? Oke, kalau yang tadi yang cara dengan interkostal itu adalah yang di T4, kemudian T berapa? T5 ya, T3 ya. Oke, sekarang T10, gampang kan? Apa? Umbilikus. Oke. Umbilikus. Ya, T11? Ligamen antara umbilikus dan ligamen. Umbilikus dengan ligamentum inguinal. Oke. Kembali, pertanyaan berikutnya adalah nipple. T4. Terus fossa supraclavikular midline.
C3. C3. Nah, karena berapa? C3. C ya. Ingat bukan T. Ya. Oke. Terus sekarang kalau proksimal palang jari tengah. C7. Proksimal palang Ibu Jari. C6. Oke. Kalau acromioclavicular joint. C4. Kalau apa lagi ya? Epicondyle medial. Nah, pintar. Satu. Antekubital yang bagian radial. C5. 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 Ah, udah pinter semua. Oke, kita lanjut ke L1. Ini jangan cuma dihafal sekarang ya, ilmunya dipakai terus sampai nanti jadi fisioterapis. Karena saat kalian mengecek tes sensasi itu menggunakan tajam tumpul, kemudian kasar halus, kemudian panas dingin, itu bisa menjadi titik referensi ya. Tadi tuh yang saya sebutkan tuh hanya titik-titik referensinya. Sebetulnya untuk lokasinya sendiri itu kan luas. Tapi untuk titik referensi pemeriksaan ini yang kita sebutkan sekarang. Ya. Sekarang L1 coba. L1 mana? Di antara sensorik kunci T12 sama L2. Oke ya, dia ada di tengah-tengah antara T12 dengan L2. Harus tahu dulu L2-nya di mana. L2 itu di mana? Anterior medial paha ya. Midpoint-nya itu di mana tuh? Jadi antara inguinal ligamen dengan medial femoral femur ya. Jadi kalau itu diambil garis lurus gitu ya antara jadi di tengah-tengah dia di antara yang menghubungkan antara tadi ligamentum inguinal dengan medial epicondyle ya. Jadi dia menghubungkan antara medial epicondyle dengan inguinal ligamen tadi ya. Tapi ini letaknya di midpoint-nya. Jadi ambil garis tengahnya. Ya dibagi dua. Kalau inguinal dengan epicondyle dengan condyle femur itu misalnya ada 15 cm, bagi dua berarti 7,5 cm-nya ya. Jadi setengahnya di antara T2 dan L3 ya. Kemudian kalau L3-nya di mana? Medial femoral condyle. Jadi yang harus kalian ketahui L3 dulu. Medial femoral condyle. Kemudian L2-nya di mana? Antara medial femoral condyle dengan T12. T12 di mana? Oh, ligamentum inguinalis ya. Kalau L1 di mana? Antara T12 2. Jelas ya? Lanjut lagi, Neng. Lanjut. Nah, L4. L4 itu medial malleolus, kemudian L5 pada bagian dorsal kaki gitu ya, di metatarsophalangeal ketiga. Metatarsophalangeal, ingat ya, metatarsophalangeal berarti antara kalau ini tadi yang kita sebutkan, ini loh persendiannya, tapi ini di kaki loh ya. Saya nggak bisa nunjukin kaki saya. Ya, coba siapa laki-laki coba tolong tunjukkan metatarsophalangeal joint jari ketiganya. Nggak apa-apa, tunjukkan aja Zaid. Zaid kakinya metatarsophalangeal joint jari ketiga. Nah, coba kasih lihat. Mana Zaid kok hilang? Kurang kasih.
Kamu nunjuknya kurang ke atas, itu kurang tepat. Sendinya. Terus ke atas lagi. Ke atasnya lagi. Nah, itu baru metatarso palangeal join. Ya, antara metatarsal dengan palang. Proksimal palang. Ya, sudah tepat. Ya, kalau malleolus medialnya coba ditunjuk Zaid. Mana coba? Nah, pintar ya. Oke. Sekarang lanjut ke bawah lagi. Oke. Kalau tadi malleolus medial oleh siapa? L4. Malleolus medial tadi oleh siapa? Oke. Kalau L3? L3 tadi di mana? Condylus palmaris. Medial condyle femur ya. Condylus femur medial, oke. Terus kemudian S1. Nah, ini S1 ini lateral aspek dari calcaneus. Ya. Coba di os calcaneusnya sudah bisa? Sudah, Bu. Calcaneusnya, ya. Oke, ini di bagian medialnya. Di bagian lateral. Ya, untuk S1. Kemudian kalau S2 adalah midpoint dari fossa poplitea. Ya, S3 coba ke bawah lagi. Hebat kalian udah S3 aja. Udah dokter ya. Nah, kalau dokter ini medial tuberosity. Ya. Jadi tuberositas ischiadicus atau infragluteal fold ya. Kalau kalian bingung ya sudah tuberositas saja. Ya, itu untuk S3-nya. Kemudian untuk S4, S5 itu area perineal. Ya. Kurang dari 1 cm lateral ke musculocutaneous junction ya. Ya, jadi itu kurang lebihnya ya S4 S5 ya. Jadi perinealnya. Oke, kita ulang untuk S1 tadi di mana? Bagian mana tadi S1? Lateral. Bagian lateral dari ya. Terus kemudian S2 kemudian S3 tadi ischiadicus. Ya. Kemudian S4 S5 ya. Saya rasa cukup. Kita masuk ke miotom. Oke, silakan di close screen-nya, diganti ke yang tadi lagi kembali ya. Itu untuk dermatom. Jadi coba dihafalkan ya, nanti ujiannya soalnya kurang lebih seperti ini. Nanti saya kasih misalnya ada pasien datang ke fisioterapi mengalami kesemutan gitu ya, hilang sensasi pada ya sekitar fossa popliteal. Berarti yang mengalami masalah di mana? S2. Fossa popliteal. Ya, S2 ya. Betul S2, betul ya. S3 mana tadi? Tuberositas ischiadicus ya. Oke, lanjut Neng. Silakan kelompoknya share yang berikutnya mana? Ya, silakan dibaca dulu yang tadi. Oh ya, sebelum ke yang tadi yang ini dulu nih, distribusi miotom. Sorry. Miotom dulu sebentar. Oke, untuk miotom semuanya harus gerak ya.
Oke, sekarang silahkan miotom Neng. Oke, silahkan lakukan gerakan-gerakan seperti ini ya, C1, C2. No, kenapa bolak-balik sih? Udah ini aja. Sudah yang tadi, ya ini udah betul. Oke, silakan dilanjut. Iya Bu, yang C2 berada pada 3 cm di belakang telinga, yaitu di tengkorak. Lalu C3... Bukan, itu ke situ. Miotom, saya tanya miotom, lakukan gerakan. C1, C2 itu untuk apa? Lakukan gerakannya gitu loh. Kayak saya tadi. Halo? Ya Allah. C1, C2 fungsinya untuk apa? Yang untuk C1 dan C2 yaitu leher fleksi dan leher ekstensi. Gimana? Fleksi ekstensi itu seperti apa? Fleksi ekstensi servikal. Masa begitu? Ini gerakan apa? Coba semuanya lakukan gerakan fleksi servikal. Oh, ini. Fleksi servikal, fleksi. Wah, kacau ini. Kacau. Fleksi. Kacau nih, kacau. Oke, semuanya perhatikan saya. Nih, gerakan fleksi servikal nih. Menunduk itu fleksi namanya. Fleksi servikal. Kalau begini namanya lateral fleksi. Kalau fleksi itu ini. Kalau yang ke belakang menengadah itu namanya ekstensi. Ya, fleksi, ekstensi, servikal. Ya. Sekarang C3. C3 berarti lateral fleksi. Lakukan. No, itu yang dilakukan bila itu adalah rotasi. Ini rotasi. Ini rotasi. Lateral fleksi itu gini. Ini namanya lateral fleksi. Ini namanya rotasi. Rotasi itu diputar kepalanya. Kalau lateral fleksi ya fleksi ke arah lateral. Ya. Oke, bisa dibedakan ya. C4. C4 apa? Relaksasi bahu. Relaksasi bahu itu seperti apa? Menaikkan bahu. Nah, pinter. Betul nggak elevasi bahu? Itu elevasi skapula. Coba dicek lagi, C4 itu untuk elevasi bahu apa elevasi skapula? Aduh, ya Allah. Halo, Neng? Yang bertugas? Halo? Aduh, ya Allah. Pula. Apa, Neng? Untuk elevasi bahu, Bu. Wah, benar, Bu. Itu gerakannya seperti apa? Elevasi bahu tuh kayak gimana? Menaikkan bahu. Menaikkan bahu, Bu. Ya. Menaikkan bahu tuh seperti apa? Soalnya nanti harus dibedakan elevasi bahu apa elevasi skapula ya. Ya, jadi sebetulnya tuh apa namanya lebih tepatnya tuh elevasi skapula ya. Kalau bahu itu apa namanya nggak gerakan elevasi bahu tuh kayak gini disertai gerakan yang lainnya gitu ya. Nggak murni elevasi ya. Jadi misalnya fleksi, abduksi ya disertai ya. Kalau ini skapula sebetulnya ya. Kemudian C5 apa? Relaksasi bahu dan abduksi bahu, Bu. Retraksi. Retraksi itu seperti apa?
Gerakan retraksi seperti apa? Kayak kita mau membusungkan dada gitu. Ya, betul ya. Ini retraksi. Kalau ini protraksi ya. Retraksi dan